Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala, seolah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman oleh Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita masuk halaman ke 102 nih, yaitu An-Nida atasi wassalasun, panggilan yang ke 39. Fibtila'illah ta'ala ibadahu al-mujrimin al-muhrimin bil haji wal umrati biduhuri sayti wa sulati saytihi. Fibtila'i ta'ala berkaitan ujian Allah Ta'ala, ibadahu al-muhrimin pada hamba-hambanya yang melakukan ihram untuk umroh sewaktu-waktu atau umroh di dalam haji di bulan Dzulhijjah, pelaksanaan hajinya. Ketika orang berihram untuk umroh maupun haji, di sana ada ujian. Biduhuri sayti, dengan nampak nyatanya buruan. Basa Jawa ketok moto, nyepak, jeplek. Momo barang diburu niku cemekel. Wa suhulati saytihi, dan mudah memburunya. Secara umum kita diajak untuk menyelami gaya ujian. Semisal kita diajak menyelami gaya gula, itu manis, gaya garam itu asin. Terus pun di gaya ujian dilarang sesuatu, tetapi sesuatu yang dilarang niku malah nguyak. Ibaratnya lek wayah butuh iwak, golek iwak angel. Lek ra wayah butuh iwak, bahkan pantangan gak oleh makan iwak, iwake malah cemekel. Kaya napa nggih? Jarak ilat ngoten nggih kira-kira. Sing ra oleh malah enek, sing oleh angel golekane. Nah, senada dengan itulah, itu gaya ujian. Itu gaya ujian. Lek siap sabar kabeh wong ngayemne, lek
napa lek wayah mboten wonten ujian sabar kabeh wong ngayemne, lek wayah diuji sabar kabeh wong nganyelne. Sehingga seolah-olah niku obah-obah mek nesu wae ngoten nggih. Kon sabar cedhok bojone nganyelne, kon sabar cedhok anake nganyelne, kon sabar cedhok tanggane nganyelne. Ki sapa to sing ra nganyel, kabeh kok kaya menjengkelkan. Itulah gaya ujian. Senada itu gaya ujian. Al-ayah Arabiah wa tis'un min surah Al-Maidah, ayat yang kita kaji yang ke-94 dari surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minasyaiti tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang. Mereka dipanggil karena hidup, diperintah tandang, dilarang mandek. Ketika salah kontobat pun juga siap. Makanya Allah memanggil mereka dengan penuh kasih sayang. Itu sebuah hikmah yang itu menguntungkan kepada makhluk, walaupun Allah tidak bergantung pada siapa-siapa. Yaitu yang percaya dengan penuh keyakinan tanpa ragu tentang Allah dan kedudukannya, bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama semakin dikenali, Allah semakin agung. Orang semakin mengenali diri, semakin tambah lemah. Ketika manusia berhajat, bertumpunya hanya kepada Allah saja. Yang itu diyakini di hati, diikrarkan dengan lisan, diwujudkan dengan ketaatan. Makanya ada halal, haram, perintah, larangan, jalan surga, jalan neraka, sehingga manusia bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Iman bisa tambah kokoh dengan ilmu, teman yang baik, benda-benda yang halal. Iman bisa menurun, maka jauhkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Allah memanggil mereka. Di situ ada proyek. Ketika kebaikan mereka bersiap memperoleh dengan sukses. Ketika ada bahaya, mereka bisa menghindar sehingga selamat. Di sini Allah memberikan, andaikan bocah sekolah ujian niku wonten kisi-kisi nih, gambaran apa yang hendak ia kerjakan nanti. Buku jilid ini halaman sekian sampai halaman sekian, jumlah soal sekian, kurang lebih ia akan dikeluarkan temanya tentang ini, wes pelajarono. Sehingga ketika orang itu mempersiapkan, seolah itu sudah tergambar upama wong lunga ki alamate ndi, sehingga bisa menyiapkan apa butuhe sehingga nanti perjalanannya bisa lancar. Jadi karakter ujian yang hendak diujikan itu ciri-cirinya telah disampaikan, yaitu layab luwanakum, bahwasannya Allah pasti akan menguji kepada kamu bisyai'in, dengan sesuatu minasoiti, dari buruan, tanaluhu, yang bisa memperolehnya, aidikum, tangan-tangan kamu, warimahukum, dan tombak-tombak kamu.
liya'lamullah, untuk Allah ketahui dalam bentuk kenyataan real, man yakhafuhu, siapa yang takut kepada Allah, bil ghaib, di mana Allah di depan dia ghaib. Artinya Allah itu ada, dia meyakini ada, cuma tidak terindra. Bentuk imannya kepada Allah, Allah itu ada loh, melihat saya loh, mendengar saya, mengetahui saya, mencatat saya. Sekarang saya sedang diuji, ngene iki gak oleh, tetapi barangnya nyepak, muga-muga aku kuat. Ojo nganti saya dilarang berburu, walaupun barang sing diburu cemekel ada di kanan kiri penak golekane. Saya sedang diuji, bisakah saya menahan diri, muga-muga aku kuat. Itu mau dibuktikan. Kados tiyang sing ora duwe dhuwit, butuhe pol, ternyata pas lungguh bareng sae tanggane menika wonten duwite mintip-mintip. Ini kudu nyabut mboten kira-kira? Ketika terbukti keimanannya, dia tidak akan mengambil. Kenapa? Saya sedang diuji. Untuk mengetahui keteguhan saya, kejujuran saya, ketegaran saya. Saya tidak akan mengatakan terpaksa. Saya akan bertahan. Karena bila saya nanti sukses, Allah paring jalan keluar itu sangat gampang. Saya harus mampu mengendalikan diri. Saya sedang diuji. Faman iqtada, maka barang siapa yang melanggar, artinya enggak tahan uji, dilarang berburu, tetapi binatang buruan nyepak, enggak kuat ngempet, akhirnya berburu, berarti gagal. Ba'da dzalika, setelah adanya ujian dan dijelaskan permasalahannya, maka orang yang gagal resikonya falahu adzabun alim, buat dia siksa yang menyakitkan. Kita baca as-sarhu syarahnya. I'lam, ketahuilah ayyuhal qari, wahai pembaca, al-karim, yang diberi kemuliaan, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabtali ibadal mu'minin, ketika menimpakan sesuatu kepada hambanya yang beriman, ikhtibar lahum, sebagai bahan penjajakan kabar mereka, wamtikhanan, dan sebagai bahan ujian, pengen tak delok asli kabare dhek kaya ngopo, jujur apa ora, dicek, diuji. Liya'lamal ladzina yakhafunahu, Allah hendak mengetahui siapa orang yang betul-betul iman kepada Allah bil ghaib, walaupun Allah tidak terindra, tapi yakin Allah itu ada, mengawasi dia, mencatat. Allah juga menyiapkan malaikat untuk mencatat. Allah juga menjadikan diri kita sebagai saksi juga. Tangan untuk apa? Lapor. Mulut untuk apa? Lapor. Mata untuk apa? Lapor. Sehingga orang itu selalu merasa muraqabah, diawasi oleh Allah, sehingga ngati-ngati, awas, diapantau, catat, akan kena hukuman, saya harus sukses. Yang itu kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza menceritakan di dalam surah Al-Mulk yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa khasyah, takut kepada Allah Rabbnya, walaupun keadaannya ghaib, mata tidak memandang, telinga tidak mendengar, tapi Allah mendengar, melihat, mencatatnya. Dia merasa diawasi. Akhirnya dia lulus ujian, tetap lurus, tidak melanggar, walaupun gak ada wong sing nyawang. Nah, kepada orang yang sukses, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, buat mereka ampunan, dosa-dosanya ditutupi, dan mereka diberikan pahala yang besar. Fayarfa'u darajatihim, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Wa yu'li maqamatim, dan Allah akan meninggikan kedudukan mereka. Wa yudhiru fid dunya karomatim, dan Allah akan
menampakkan mereka di dunia akan kemuliaannya. Wa huwa dza subhanahu wa ta'ala, inilah Allah Ta'ala yunati ibadul mu'minin, memanggil hamba-hambanya yang beriman. Liyukhbirahum, Allah hendak memberikan kabar bi annahu sayabtalihim bisain minasaid, Allah akan menguji mereka dengan binatang buruan. Wong sing umroh, orang yang ikhram untuk umroh atau ikhram berbarengan dengan haji, ketika kamu nanti melaksanakan manasik, kamu nanti akan banyak diberi ujian. Di waktu itu kamu tidak boleh berburu, tetapi barang buruan nyepak. Kalau kamu teguh, kamu tidak akan berburu, tapi kalau kamu gak kuat ndelawat, kamu nanti akan melanggar. Sekarang latihan. Semisal kita mau dilatih poso pun dikabari, napa kabari kita pada diuji poso. Ya Saban wis tanggal piro, gara 10-an dino. Lah cetok Ramadan kudu poso. Poso ki modele ngene-ngene. Gak oleh tukaran. Kadang koncone nganyel nggih, ngajak tukaran mawon nggih. Gak oleh makan minum. Wah niku malah makan minum malah nyepak, jarak kilat ngoten nggih. Senada dengan itu orang yang ihram dilarang berburu, ternyata Allah siapkan hewan-hewan diburu mudah sekali. Tujuannya untuk menjajaki keteguhanmu. Lek pancen enggak oleh berburu, siap. Walaupun binatang buruan nyepak, kamu tidak bakal berburu. Makanya ojo mikir berburu walaupun itu hobi. Tetapi sekarang sukseskan ujian apa? Gak oleh berburu, gak oleh berburu. Itu yang kudu kamu pegang sehingga kamu nanti sukses. Wasaitu ma yusatu min khimaril waksi. Adapun buruan adalah apa yang diburu dari khimar liar. Ilal ghazal, sampai di sana juga ada kijang. Wa ma dunadzalika, juga ada yang lebih kecil daripada itu, katoir wal arnab. Di sana ada burung, juga ada kelinci. Ketika boleh berburu benda itu kaya angel goleane, ketika enggak boleh berburu benda kuwi nyepak kabeh. Atlaqo al-asmadaro al-masdaro, di sini Allah menyebutkan dengan penyebutan luas dengan adanya masdar soid, soda yasidu, soidan. Wa urida bihi ismul maf'ul, yang dimaksud dengan soid adalah al-masyud, al-masud atau al-masid, yaitu binatang yang diburu. Di mana al-fi'lu, fi'ilnya berbunyi soda yasidu soidan, masidan, soidun, masidun, itu tasrifnya. Kaba'a ya bayu bai'an, bai'un, mabi'un. Itu kalau dipelajari ilmu tasrifnya seperti itu. Berarti gak oleh berburu, tetapi diuji binatang yang diburu nyepak kabeh. Kuat apa ndak ngempet. Semisal umat ini diuji adalah laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Yang kesimpulannya, bagaimana orang itu diuji jaga mata, jaga telinga, zina supaya dijauhi. Ya ternyata pemancing perzinahan sangat banyak sekali. Kuat apa enggak merem? Kuat apa enggak nutup telinga? Kuat apa enggak menjaga pergaulan? Lek kuat berarti dia sukses ujian. Nah begitulah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, artinya ya amantum billahi, wahai orang yang beriman kepada Allah. Allah adalah pencipta, pengatur, pengurus alam raya, satu-satunya yang kamu ibadahi. Caranya satu-satunya yang kamu pakai ketika kamu menghamba kepada Allah, harap-harap cemas, penuh dengan rasa cinta. Bila kamu memang iman kepada Allah, walika dan iman ketemu dengan Allah,
ingin selamat dari neraka masuk ke dalam surga, makanya laksanakan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Wa kitab, dan juga iman kepada kitabnya, baca, pahami, kuasai bahasanya, tafsir yang benar, amalkan hukumnya. Wa rasuli, dan juga iman kepada rasulnya, pelajari sunnahnya, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, imani berita yang disampaikannya, jangan beramal kecuali dengan tuntunannya. Bila memang kamu iman kepada Allah, pada kitab, kepada rasul, kamu nanti akan ketemu, kamu diberitahu la yabluwannakumullah, artinya la yahtabirannakumullah, Allah akan mewujudkan asli kabarmu itu jane kaya ngopo. Kamu mau akan diadakan pembuktian aslinya awakmu kaya ngopo, taat apa enggak taat. Allah Rabbukum akan menguji kepada kamu, wa wali, dan juga wali kamu. Apa bentuk ujiannya? Bisyai'im minasoidi, dengan sesuatu dari binatang buruan, di mana kamu tidak boleh berburu tetapi dicepai barang yang mau diburu, yaitu mimma yusatu, dari apa yang diburu. Kadzoba, dzoba itu bisa diterjemahkan sapi, bisa diterjemahkan biri-biri, senada dengan itu. Wal aronib, dan juga marmut, kelinci, wa ghoriha, waqad fa'ala dzalika bil mu'minin, maka itu semua Allah berlakukan kepada orang yang beriman ayyama umratil Hudaybiyah, di hari-hari ketika mereka sedang umrah Hudaybiyah. Nggih menika tahun 6 Hijriah. Nabi SAW berangkat umrah bersama 1.400 orang. Tetapi akhirnya gagal, belum bisa masuk ke area tawaf. Akhirnya ditunda tahun depan, dan gencatan senjata 10 tahun. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan, sekarang kita pulang. Binatang yang mau disedekahkan sembelih disedekahne, cukur kayak pulang. Secara praktek umrah kita gagal, tapi pahalanya nggak gagal. Sekarang bentuk kesuksesan kita, binatang yang ada sembelih sedekahne, kemudian cukur dan pulang. Dikala itu orang yang berumrah itu tidak boleh berburu. Fakanat al-wuhus wat tuyur, ada binatang-binatang liar yang boleh diburu, dan juga berbagai macam jenis burung. Taksahum fi rihalihim, napa taksahum niku nggih? Nglibet nggih. Nglibet nggih, menyelimuti. Nyelimuti niku nggih kemulan selimut, ngoten nggih, menyelimuti niku nggih. Nglibet. Di tempat-tempat mereka, bisuratin lam yura misluha qatu, dengan sebuah bentuk yang enggak pernah dilihat sebelumnya. Artinya lek wayah berburu ngono ki gak enek, ketika enggak waktunya berburu loh kaya ngene. Poengin rabi renek sing gelem dilamar, kadung rabi kabeh wong nawani, ngoten nggih. Sing dirabi rupane ngono, sing tawani ternyata malah sak dhuwure. Wiyuh ngono. Nah, gitulah yang namanya ujian. Itulah yang namanya ujian. Makanya kita butuh menyelami gaya ujian. Apa itu? Dilarang sesuatu, ternyata yang dilarang itu mesine ditinggalkan saja tapi nyepak, atau diperintahkan mencari sesuatu sire enek, tetapi sesuatu yang dicari itu malah tidak ada. Jadi kesebalikan dengan kemauan. Itu gaya ujian. Napa gaya ujian? Kesebalikan dengan kemauan. Wayah butuh duit karepe moga-moga penak, ning kenyataane angel,
wayah ra butuh duit, kabeh wong nawani duit. Padahal itu ndak butuh. Wayah luwe golek pangan angel kadung wareg, kabeh wong ngeteri panganan. Itulah yang namanya ujian, begitu gayanya. Waktunya berburu, gak enak binatangnya, ketika nggak boleh berburu, wah kabeh binatang nyepak. Yang kondisi itu dulu-dulunya itu tidak pernah dilihat kondisi kayak begitu. Fanahahu, maka Allah tabaraka wa ta'ala melarang mereka ansoiti untuk berburu, waqati dan untuk membunuh. Wam sementara mereka muhrimun sedang melaksanakan ihram bil umrati, untuk melaksanakan umrah, qabla tahallul, sebelum tahallul minha darinya. Begitu tahallul selesai boleh berburu, binatang hilang kabeh, misterius ngoten nggih. Jane deingi ke lho, kok so kewan kaya ngono keyan cemekel, apa berburu ra oleh, dene saiki oleh nyandi kewane deingi kae, kok hilang kabeh. Nah gitulah ujian, itulah ujian. Wa qalu ta'ala tanaluhu aidikum warimahukum. Saking nyepake barang yang mudah diburu gitu ya, tanaluhu bisa menangkapnya aidukum, tangan kamu. Manuk-manuk sing biasa dipun cekel wangel niku jan cemekel nggih. Kados napa ngewanan aku ki cekelen, aku siap, aku cekelen ngoten nggih. Nanti nemplek-nemplek bibet ngoten nggih. Kutuke pol, tanganmu bisa menangkapnya. Demikian juga warihamakum, tombakmu. Kenapa? Likasrotihi wa kasriti ma yaksahum, karena hewan itu sangat banyak dan banyaknya mereka menyelimuti. Firihal di tempat yang mereka tempati. Nek perlu niku malah baturi turu ngoten nggih. Malah kewane njeluk kelon ngoten nggih. Jan jarak kilat ngoten niku kayane. Fasigoruhu kabaidotin, cilik-cilikane termasuk adanya telur, termasuk berburu gitu ya golek endoke. Tasek kemutan mboten cilikan riyin wayah teng sawah golek endok gemak. Ngoten nggih. Kan berburu teng ngoten niku. Golek endok gemak. Jadi manuk itu ya sebegitulah. Di tempat mereka tinggal itu padha ngendok, kan karek njipuki ndoke. Nah itu orang yang hobi berburu, jan itu betul-betul menjanjikan, tapi tidak boleh. Wafirahu, dan juga anak-anaknya, tanaluhu, yang bisa menangkapnya, aidukum, tangan-tangan kamu, lau aradu ayahuduhu, untuk menangkapnya bila ingin menangkapnya. Wakibaru, dan sing gede-gede, yang tanaluhu rimahukum, yang tombakmu bisa menangkapnya, lau aradu soida, ketika mereka ingin memburunya. Summa dzakara ta'ala al-hikmata min hadzal ibtila, lalu Allah menyebutkan faidah dari ujian ini, al-ajib, yang membuat gedek-gedek kok kaya ngene bentuk ujian. Wayah ra oleh berburu kewane nyepak kabeh, wayah butuh angel golekane. Apa itu hikmahnya? Faqala azza wa jalla, situ Allah menjelaskan hikmahnya adalah liya'lamu man yakhafu bil ghaib. Allah hendak membuktikan, tahu dalam bentuk kenyataan real, siapa yang takut kepada Allah walaupun Allah itu sedang tidak dipantau oleh mata. Inilah ujian yang hendak digapai. Apa? Buktikan imanmu. Kalau memang kamu itu iman kepada Allah walaupun mata belum melihat, tetapi kamu yakin, maka peraturannya akan tetap kamu laksanakan. Kenapa? Allah tahu saya, Allah tahu saya, Allah mencatat, ada malaikat, aku juga akan menjadi saksi. Bila saya melanggar, bahaya, saya harus taat. Nah begitu, itu namanya sukses. Wafilah, dan itu betul-betul Allah wujudkan. Qad khafu rabbahum, akhirnya apa yang terjadi? Mereka betul-betul takut kepada Allah. Alhamdulillah, sukses para sahabat. Pada umroh di Hudaybiyah, binatang nyepak enggak ada satupun yang sampai menangkap, walaupun itu telurnya.
nyekel gak ada. Masya Allah luar biasa gitu. Betul-betul sukses ujian, kuat sekali iman mereka. Kuat sekali iman mereka. Ternyata kalau dulu kita ingat kisahnya Bani Israel itu sedikit yang sukses diuji. Ketika mereka sudah dipimpin oleh pemimpin mereka namanya Talut, di mana mereka itu selalu meminta pada nabinya, pilihkan kami pemimpin, pilihkan kami pemimpin, siapa yang memimpin kami, kita dijajah, pilihkan pemimpin, seorang pahlawan yang akan membebaskan kita, kami akan siap mendukung perjuangannya. Mendesak kepada nabinya, pilihkan, 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 kami nanti akan taat. Ketika Allah pilihkan, ternyata mereka molet. Loh kok Talut, wancah desa, miskin, kayak ngono kuwi ya awake dhewe nyampar nyandung lek jembatas mek golek bocah kaya ngono ae. Molet ta nggih? Molet, gak menepati janjinya. Padahal itu adalah pilihan Allah, pilihan nabinya. Itu banyak yang tidak sukses. Kalau sukses, siap apapun kondisinya. Walaupun kalau perlu dipilihkan kepada kami pemimpinnya wong gendeng, lek perlu ngoten nggih. Itu untuk menjajaki ucapan mereka yang jujur, mengatakan siap, wong gendeng, siap, kudune ngoten nggih. Hanya untuk menjajaki saja itu sebenarnya. Jane kok ada pemimpinnya wong gendeng, jane nggih mboten. Hanya untuk menjajaki kesungguhan, keteguhan memegang ucapannya, jane begitu. Tapi ternyata mereka gak kuatan. Sebagian yang ternyata kuat masih diuji lagi. Apa? Kita akan menempuh perjalanan jauh sekali, panas, kurang bekal. Ketika kita sangat butuh kepada bekal, di depan sana nanti akan ada sungai, gak oleh ngombe, opo mau oleh mek sak cawukan, ibaratnya mak sak celegukan, seteguk bahasa gampangi. Sopo-sopo sing ra ngombe kuat menahan haus, dia nanti sukses. Maksa-maksane panggah pengen ngombe seteguk saja. Ternyata kata sing sukses napa kata sing mboten sukses? Kata sing mboten sukses napa bentukipun? Begitu wis nyedeki, wis diomongi gak oleh ngombe, gak oleh ngombe, kuat-kuatno, kuat-kuatno. Sing paling akeh kaya bebek cethuk banyu. Terus pundi? Langsung ngambyur ngombe sakwa harke. Naudzubillah min dzalik. Banyak yang gagal. Yang sukses itu hanya sedikit saja, yang betul-betul enggak ngombe. Begitu mereka sukses terjadi keajaiban. Napa? Mboten ngelak. Awak nggih pangkah seger. Hebat mboten? Secara teori niku pun hancur loh nggih kekurangan banyu niku. Secara teori niku hancur. Ini kenyataannya bugar. Sementara saya ngombe dipolne secara teori niku cocok kalau kebutuhan teori kesehatan, kudune ngombe semene sedina 2 liter ngoten nggih kira-kira. Ternyata kok malah nglili. Gak kuat. Nah begitu. Kita pun juga akan diuji nanti insyaallah ketika Ramadan. Ben kuat poso butuh sahur to nggih. Ben kuat poso sahur to nggih. Ternyata tangine kerinan malih gak sahur. Ya poso mboten kira-kira. Lek TKT kuat, kuatlah. Kuat. Tapi mboten gadah tekad, alasan wae. Piye alasannya mereka poso? Nanti kita bisa menjajaki sebenarnya dari situ. Sebenarnya itu dirimu itu kesungguhan itu ada di mana? Napa malih wayah makanannya lezat, sahurnya pas enak, ternyata wis kesusul adzan. Wah niku panggih repot nggih. Apa tak pangannya piye, tak pangan terus piye. Jadi ngene iki sing oleh apa? Kados menyebutkan yang boleh hanya minum. Tapi enggak kuat apa gak iman-iman, kadang enak-enak mangan, kok mek minum kok sing ngape mangan ya sapa? Timbang kok mubadzir. Nah, itu nanti akan terjadi macam-macam pemikiran. Makanya yang teguh pendiriannya
yang boleh ngombe, ya ngombe wis, liyane gak usah dipikir, kok dadi apa? Ini kan sebatas ujian saja. Kudune begitu cara berpikirnya. Itulah akhirnya para sahabat sukses. Dan kita telah melihat Bani Israil ternyata gagal. Apa? Padha ngombe gak kuat ngempet. Wa ma sadu la bi'aiti, mereka tidak berburu, tidak menggunakan tangan-tangan mereka, wala birimahim, dengan tidak menggunakan tombak-tombak mereka. Fasbahu, maka jadilah mereka bidzalika, dengan kesuksesan ini, ahlan, orang yang pantas, lil qiyam, untuk bisa melaksanakan bimahamil umur, dengan pentingnya urusan, wa udhamai, dan menjadi pembesarnya, li'anahum amma qarib, karena mereka enggak jauh lagi, sayusbihuna hudatal basari, mereka akan menjadi pemimpin manusia. Itu ketika sukses ujian, maka mereka akan dicalonkan untuk menjadi apa? Pemimpin. Nah begitu, maka dites dulu. Nah seperti itu. Wa qadatiyah, dan pemimpinnya, wa qudhaiyah, dan para hakimnya. Fayasusuna, maka akan mereka memimpin umat bil akli, dengan penuh akal, warusin, dengan penuh bimbingan. Wa yuhakimuna, bisa mereka akan memutuskan hukum dengan syariat. Wa yu'amiluna bil ma'ruf, mereka akan bergaul dengan baik. Walam yakunu ka Bani Israil, mereka tidak menjadi seperti Bani Israil. Ibtalahum rabbuhum, di mana Allah menguji mereka bitakhrimi shaidi, dengan diharamkan berburu aisodis samak, yaitu berburu ikan, yauma sabt, pada hari Sabtu. Maka nasaitu yatim, ada binatang buruan datang kepada mereka, ayat harulahum soraan, datang kampul-kampul di lautan, zahiran, tampak nyata, barizan, beruduli kabeh, igra'an lahum wa fitnatan yauma sabtihim, yang itu sangat menggelitik kepada mereka dan menfitnah kepada mereka di hari Sabtu mereka. Wa yauma la yasbutun la ya'tihim, ketika mereka tidak masuk hari Sabtu tidak ada binatang itu. Tapi ketika masuk Sabtu, teko kabeh. Fahtalu, maka mereka membuat siasat ala saiti, untuk berburu. Fawadau asabak, dengan mereka meletakkan jaring Lailatul Sabti, pada malam Sabtu, aw yaumul Jumat, atau hari Jumat. Fayam talu bil khitan, maka jaringnya penuh dengan ikan, yauma sabt, pada hari Sabtu. Fayakhuduna, mereka memanggilnya, malah penuh, yaumul Ahad, pada hari Ahad. Fayakuluna, hanya mereka memakannya. Apa resikonya? Fama sakhohumullah, Allah mengubah wajah mereka kirodatan, dadi ketek, wa khonazira, dan jadi babi. Kamaja, sebagaimana datang hal itu fi suratil A'raf fi qouli ta'ala was'alhum 'anil qaryah, tanyalah kepada mereka tentang penduduk suatu perkampungan, allati kanat hadiratal bahr, yang mereka itu ada di daerah pantai, yaitu surah Al-A'raf ayat yang ke-163. Ujian tiang Yahudi dilarang berburu di hari raya pekanan. Asli hari raya pekanan itu nopo? Jumat. Yahudi ngowahi dadi Sabtu, Nasara ngowahi dadi Ahad. Umat Islam teguh tetap hari Jumat. Akhirnya ketika mereka dituruti, setuwe aja Jumat, ya wes, tapi enak syaratnya. Apa syaratnya? Di hari itu kalian tidak boleh berburu, kerja cuti total. Hari itu full ibadah. Tiang niku lek angel pasale kathah nggih. Jenenge lek penak ngoten nggih, biasa-biasa mau, tapi lek angel akan dipasang pasal-pasal. Nah begitu.
akan dipasang pasal-pasal. Mereka dipasang pasal apa? Aslinya jumuah, andaikan kamu mau itu sebenarnya berburu boleh, tetapi kamu ngengkel, kamu beda jadi hari Sabtu ora kena domengi, ya wis ning syarate hari itu khusus ibadah, kamu ndak boleh untuk berburu. Mungkin pertama kali mereka melakukan enjoy, tapi ketika ada berita pada hari mereka Sabtu khusus ibadah, laute iwae jan ngoten niku lho nggih. Jan cemekel niku iwae. Makanya orang yang teguh pendiriannya nggak mikir, ibadah ya ibadah selesai. Tapi orang yang oling, gak tahan uji, akhirnya mereka bikin siasat. Apa? Jum'ahnya mereka memasang jaring, atau sepanjang pantai dipasang kolam-kolam. Lewayah ombak gede, nggawa iwak, banyune balik, iwake terperangkap di dalam kolam. Mungkin sabekah jaringnya senada dengan itu. Sesuke pun karek nyekeli iwak kala nggih. Serasah golek iwake sampun napa? Cemekel. Nah, itu orang yang membuat siasat. Yang kayak begitu mereka itu sudah dinasihati, ojo ngono, ojo ngono. Ini khusus hari ibadah, ndak usah khawatir. Mulai sukses Allah itu mudah memberikan rezeki, nggak usah kamu khianati. Tapi kenyataannya mereka nggak mandek-mandek, terus saja melanggar. Maka begitu sudah selesai peribadatannya, pantasnya mereka bergegas pulang. Ternyata mereka yang suka melanggar itu akhirnya diberikan sebuah tempat yang berpotensi tidak membuat pelanggaran, yaitu masuk di ruangan digembok konjobo. Larang ngono wanggah belis ngoten nggih. Melanggar terus pada peraturan. Begitu sudah dibuka pintunya dari luar, ayo keluar pulang sudah selesai. Ternyata mereka nggak mau membuka pintu, malah dikancing kon jero. Gak aku mulai. Kenapa? Mereka sudah disedane dadi ketek, dadi babi. Begitu dibuka bisa didobrak, ternyata mereka nangis kabeh. Kenapa? Sudah berubah jadi kera-kera dan babi. Saking susah, akhirnya nggak berapa lama mereka akhirnya mati ngenes. Itulah ancaman kepada orang yang gagal ujian, mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih di dunia, nggak seberapa, sudah mengerikan. Lalu bagaimana nanti siksa akhirat? Sementara kita angsur sampai situ, kelanjutannya masih ada sisa tafsirnya, belum bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini. Sekarang kita masuk pada rangkuman. 1. Allah maha cukup, tidak butuh pada hambanya. Justru hamba yang butuh pada Allah. Kita ulang, Allah maha cukup, tidak butuh kepada hambanya. Hamba yang butuh kepada Allah. Titik. Tadi pelajaran nomor 1, Allah maha cukup, tidak butuh pada hambanya, hambalah yang butuh kepada Allah. Ngeten contohnya pun, menawi Allah menika ngutus datang kita sami sepada sedekah. Niku masalahe Allah niku kentekan stok butuh sumbangan, napa namung sebatas kangge nguji mawon. Makanya jangan ada punya pemikiran Allah itu sedang bangkrut, butuh sumbangan. Kono kon sedekah, kono kon infak, kono kon berderma, kono kon berjuang, Allah nggak iso njogo agamane. Bukan begitu. Bukan begitu. Itu tadi pelajaran pertama. Allah itu maha cukup, nggak butuh kepada hambanya.
hamba yang butuh kepada Allah. Nomor 2, ujian yang ada maslahatnya untuk makhluk, bukan maslahatnya untuk Allah. Ujian yang ada maslahatnya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Itu pelajaran nomor 2. Ujian yang ada maslahatnya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Napa contohnya, Bu? Tiang dipun utus infak, sing bejo sinten? Dawangi. Makhluk diperintahkan infak, sinten sing bejo? Makhluk. Kenapa? Lek enggak berinfak hisabmu berat akan jadi pembakar. Lek gelem infak akan diganti, enggak mengurangi, dan gantinya dilipatkan 10 kali, 700 kali, kelipatan yang enggak bisa dihitung. Sinten sing bejo? Lho mangkah makhluk. Dados Allah menika arek kalau ngutus infak pun gak ada pemikiran kados wong golek sumbangan. Penak kono disumbang, bondone tumpuk-tumpuk kene koret-koret. Loh, Allah tak padakne makhluk, masa beragama begitu cara berpikirnya? Tapi kadang-kadang manusia tanpa agama nggih ngoten niku, mek akal-akalan tok. Itulah pembedanya orang itu beragama dan tidak, cara berpikirnya beda. Jadi ujian yang diberlakukan maslahatnya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Pelajaran yang ketiga, Allah mampu mencipta manusia jadi penduduk surga tanpa amal. Allah mampu mencipta manusia masuk surga tanpa amal. Tapi karena manusia itu bukan malaikat, maka manusia diberlakukan hukum manusia. Karena manusia itu bukan malaikat, maka diberlakukan hukum manusia. Itu pelajaran ketiga. Kita ulang. Allah mampu mencipta makhluk masuk surga tanpa amal. Tapi karena manusia itu adalah bukan malaikat, makanya diberlakukan hukum manusia. Rinciannya gimana? Menawi Allah ngersane manusia dadi penduduk surga seneng kabeh saged mboten? Gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, itulah urusan Allah, hanya mengatakan kun, bisa. Tetapi apabila manusia hidup kayak begitu, itu nanti ya resikonya malah kayak malaikat. Apa? Nggak ada kenikmatan hidup, yang ada itu hanya beribadah. Kira-kira manusia ditanya, maukah kamu kenyang tanpa makan? Maukah kamu punya anak tanpa menikah? Niki jare sing rapi enggak wonten kesempatan pacaran ngoten nggih. Ya begitu, itu permasalahannya. Bukannya manusia disuruh beramal itu Allah enggak mampu membuat penduduk surga, bukan. Tapi karena manusia maka diberlakukan hukum manusia. Manusia itu puas ketika kenyang lewat makan, maka dilewatkan makan. Manusia itu buat yang sudah menikah, punya pengalaman, duwe anak lewat nikah, itu lebih menjanjikan daripada cukup jenggelek kuwi anake sapa rumangsa dudu teke, itu nanti rasanya juga berbeda, maka dilewatkan dengan pernikahan. Itulah yang namanya ujian, supaya kita tuh berpikirnya ke sana.
Lek duduk manusia makanya nggak diuji, karena manusia itu diuji, makanya nggak ada ujian untuk malaikat. Pelajaran terakhir yang keempat, model ujian itu adalah kesebalikan dari kemauan yang diuji. Terakhir yang keempat, model ujian itu adalah kesebalikan dari kemauannya yang diuji. Kita ulang kembali, model ujian adalah kesebalikan dari kemauannya orang yang diuji. Titik. Ya tadi sudah kita sebutkan, lek diuji golek duit karepe duit nyepak penak karen jipui ngoten nggih. Tapi kenyataane angel. Lek perlu ngarite nganti kepaung nggih. Sirku ngarit muga-muga sokete akeh wong sing ngewangi, begitu teko wis juga mulih karek nganggur. Karepe ngoten nggih. Ning kenyataane rono renek suket, rono renek suket. Akhirnya malih kepaung. Itulah namanya ujian. Namanya begitu. Jadi gaya ujian, model ujian itu adalah kesebalikan dari kemauan. Makanya sasaran utama adalah untuk mengetahui sejauh mana punya keteguhan. Atau kita tambahkan poin yang kelima, tanda orang yang lulus ujian adalah istiqomah kepada standar Allah, bukan kemauan hawa nafsu. Pelajaran yang kelima, tanda lulus ujian adalah teguh kepada standar Allah, bukan mengikuti hawa nafsu. Itu tanda lulus ujian. Tegar kepada kemauan Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Nggih wau. Sing jenenge model ujian itu kesebalikannya, ojo berburu ning binatangnya cemekel kabeh. Lek butuh iwak ra enek, lek wayah gak oleh iwake malah nyepak. Kamu diuji gak oleh berburu. Makanya namanya sukses ya teguh kepada ketetapan Allah. Gak oleh ya gak oleh. Bukan mengikuti hawa nafsu. Sinten contoh nih mengikuti hawa nafsu? Iblis. Makanya malaikat itu sukses ketika ada perintah sujud kepada Adam langsung. Makanya sukses apa? Mengikuti ketetapan Allah. Perintah sujud selesai. Tetapi iblis gagal. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Loh, sing jenenge dihormat kan lebih terhormat. Yang namanya menghormat itu kan kurang terhormat. Namanya dihormati, pihak lebih terhormat dihormati oleh pihak yang kurang terhormat. Loh, ini kok malah diwalik. Pihak yang tidak terhormat ternyata dihormati oleh pihak yang lebih terhormat. Apakah ini enggak wali hukumnya? Nah, itu namanya contoh makhluk yang gagal. Pemikiran iblis, lah aku luwih apik, kudune Adam kan sing sujud karo aku. Kok malah aku sing luwih apik kon sujud kepada sing luwih rendah? Apa cocok bae tak paringi, aku dicaosi. Ngoten kira-kira bahasane nggih. Malah akal-akalan menggunakan kias yang terbalik. Nah begitu, menggunakan kias yang terbalik. Itu bahasanya ke sana. Nah itu tadi poin yang kelima. Apa tadi? Poin yang kelima, tanda lulus ujian yaitu istiqomah kepada ketetapan Allah, bukan mengikuti hawa nafsu. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.